Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yawmal qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wal karamah was salamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba 'alaina al amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi qad ballagha risalah wa adda al amanah wa kashafa al ghummah wa jahada billahi haqqa jihadih hatta ataahu al yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini hadis terakhir dari bab 2, bab fi fadilati la ilaha illallah. Bab hadis terakhir yang bawa kitabnya. Kita akan insyaallah akan menerangkan bab terakhir ini agak cepat. Kemudian kita lanjut di bab ketiga. Ya, karena ini sudah tahun kayaknya di sini. Baru 2 bab ya. Lama sekali. Jadi kita agak cepat saja. Kalau ini nggak kelar-kelar nanti. Ya. Baik, saya akan bacakan. Mohon untuk diikuti. Kemudian nanti kita terjemahkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu على المقابر فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nawwarallahu tilkal qubura kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfi hasanatin wa rafa'a lahu alfi darajatin wa hatta anhu alfi sayyi'atin. Saya terjemahkan. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marra, tatkala lewat,
Siapa al-mu'minu? Seorang mukmin. Seorang mukmin. Alal maqabira, di kuburan, melewati kuburan. Faqala, kemudian ia mengatakan, lewati kuburan, kemudian mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadirnya nanti dikasih coret begini sebagai pembatas doa, ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu, yang esa. La syarika, wahdahu, yang esa baginya. La syarika, yang tidak ada sekutu, lahu, baginya. Lahu, baginya, al-mulku, kerajaan. Walahu, dan baginya, alhamdu, pujian. Yuhyi, menghidupkan, ya. Menghidupkan, ya, maksudnya Allah menghidupkan. Wa yumitu, dan ia mematikan. Dan ia mematikan. Wa huwa, dan adapun ia itu hayyun, hidup. Wa huwa, dan adapun ia itu hayyun, hidup. La yamutu, tidak meninggal. Biyadihi, di tangannya Allah itu al-khairu, kebaikan. Wa huwa, dan ia Allah, wa huwa, dan ia Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu itu qadirun, kuasa. Jadi siapa yang mengatakan doa ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nawwara, akan memberikan cahaya. Nawwara, akan memberikan cahaya. Siapa? Allahu, Allah. Allahu, Allah. Tilkal kubur, akan kuburan itu, kullaha, semuanya. Kullaha, semuanya. Wa ghafara, dan akan mengampuni Allah. Liqo iliha, kepada orang yang mengatakannya. Kepada orang yang mengatakannya. Wa kataba, dan akan menuliskan Allah. Atau dan Allah akan menuliskan. Dan Allah akan menuliskan. Atau telah menuliskan, kata fi'il madhi. Lahu, baginya, alfa alfi hasanatin, sejuta kebaikan. Wa rafa'a, dan mengangkat, dan Allah mengangkat, lahu, baginya, alfa alfi darajatin, sejuta derajat.
1.000.000 derajat. Wa hatta, dan menghapus, anhu, baginya, alfa alfi sayyiatin, 1.000.000 kesalahan. Saya ulangi. Wa qala, dan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marra, ari kalane lewat sapa al mukminu, wong mukmin, nek basa Jawane, alal maqabiri, di kuburan, faqala, lalu mengatakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa yang akan terjadi? Nawwarallahu tilkal kubur, maka Allah akan memberikan cahaya terhadap kuburan itu semuanya, kullaha, wa ghafara liqaliha, maka Allah kemudian akan mengampuni bagi orang yang berdoa itu. Wa katabalahu, dan Allah juga akan menuliskan bagi orang yang mengucapkan doa tadi, ditulis apa? Alfa alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan Allah juga akan mengangkat baginya itu 1.000.000 derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyiatin, dan juga akan menghapuskan 1.000.000 kesalahan. Jadi ini keutamaan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu luar biasa. Kemarin sudah kita sampaikan, la ilaha illallah sebagai kunci surga. Maka siapapun yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, secara otomatis ia sudah memegang pintu surga, memegang kunci pintu surga. Kalau sudah megang pintu surga, tinggal buka. Hanya bukanya itu gampang atau mudah atau sulit, itu tergantung amalnya. Kalau amalnya itu kurang baik, bukanya ukrak, ora iso. Maksudnya apa? Dilempar ke neraka dulu. Berapa tahun? Ya mungkin 1 miliar tahun. Iya. 1 miliar tahun itu berapa? Sehari di neraka itu berapa? Khamsina alfa sanatin mimma ta'uddun, 50.000 tahun jika kamu hitung hari di dunia. Jadi 1 hari di akhirat itu lamanya 50.000 tahun hitungan kita di dunia. Sehari anek dihukum ketok palu 300 tahun, dihitung dewi berapa itu? Karena nanti modelnya di akhirat itu semua amal baik ataupun amal buruk, sekecil apapun itu kita akan disidang. Sidangnya mirip seperti sidang kita di dunia. Akan dipanggil nama kita, Fulan bin Fulan. Dipanggil namanya di dunia persis. Kalau di dunia itu namanya Bejo bin Kardi, akan dipanggil sama di akhirat Bejo bin Kardi, maju. Sejak balik, apapun perbuatan sekecil apapun, dilalah dari rumah mau ke Masjid Al Furqon, di jalan orang ayu nih, orang ngelirak-lirik, wah iki cewek ayu temen lirik, hanya segitu saja dipanggil pada jam sekian, tanggal sekian, hari sekian melakukan ini, dikasih saksinya apa yang ada di hadapannya waktu itu, jalannya, apa yang dia bawa, semua jadi saksi. Setelah itu ketok palu, ceklok, hukuman 30 tahun penjara. Wah, penjara ini rokok. Sampai sini ada barang jatuh, ngutil sidik, ya ada duit 500 ewut digal nang kene kun sopo eman mubazir, ambil sidang. Persoalan sekecil apapun sidang.
Sampai di sini ketemu temennya orang mukmin, assalamualaikum, jabat tangan, senyum. Sidang, kamu tanggal sekian senyum ya sama saudara orang mukmin, dapat pahala nanti sekian. Dan itu akan dijumlah semuanya nanti. Sejak kita balik sampai kita akan meninggal, itu satu sedikit setiap satu persoalan ketok palu, satu persoalan ketok palu, satu persoalan ketok palu, sehingga menghabiskan umur kita itu untuk sidang di pengadilan Gusti Allah itu butuh waktu sangat lama. Ini sidang itu di dunia saja kasus Sambo itu saja kan butuh waktu lama itu ya. Itu satu kasus tok itu. Sama nanti kita juga gitu, satu kasus akan lama sekali. Buktinya, apanya, saksinya. Kalau kita punya persoalan dengan sesama anak Adam, saya pernah kerengan sama seseorang, orangnya akan dipanggil, saksinya akan dipanggil, perkataannya apa, rekamannya akan dihadirkan, kanan kiri bukti akan dihadirkan, mulut diam, kaki tangan menjadi saksi. Setelah semua selesai ketok palu, hukuman sekian. Makanya nanti setiap orang mukmin itu akan heran, bukan hanya orang mukmin, semua manusia itu akan heran ketika kelak itu mendapatkan rapot dari Allah Subhanahu wa taala. Mali hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini? Ini kitab apa ini? Tidak meninggalkan persoalan sekecil apapun, apalagi yang gede, semuanya dihitung detail sekali. Pada manusia itu pada heran. Maka kunci kita supaya selamat itu la ilaha illallah. Menurut paham ahli sunnah wal jamaah, siapa yang punya kunci ini la ilaha illallah, insya Allah masuk surga, meskipun nanti mampir ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak mampir ke neraka. Karena azab paling ringan itu di neraka itu kakinya atasnya dikasih kerikil, otaknya mendidih. Paling ringan. Dunia paling berat kowe ngopo? Paling ringan aja kayak gitu. 1 hari 50.000 tahun. Makanya nanti kelak Nabi Muhammad SAW itu akan bersujud ketika seluruh manusia yang masuk surga, yang masuk neraka. Nabi Muhammad sujud, kemudian Nabi Muhammad akan berdiri begini atau berdiri dari sujud, akan mengatakan, ya Allah, tolong umatku ya Allah, tolong umatku ya Allah. Maka malaikat Jibril akan mengambil umatnya Nabi Muhammad yang sudah masuk neraka, yang sudah gosong, diambil untuk kemudian dicuci, dibersihkan, masukkan ke surga. Sujud lagi Nabi Muhammad SAW. Setelah sujud berdiri lagi, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Dicari lagi orang-orang yang masih tersisa di neraka, ambil. Sudah gosong-gosong, cuci bersih, masukkan ke dalam surga. Sujud lagi, berdiri lagi, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Cari lagi sampai di neraka habis, tidak ada seorang muslim pun yang ada di neraka. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Bahkan menjelang meninggal pun Nabi Muhammad yang diingat-ingat, umatku, 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 ummati, ummati, ummati. Yang dipikirkan itu kita. Padahal kitanya itu ya wallahu alam. Amal kita bagaimana kita wallahu alam. Tapi Rasul sangat mencintai kita. Kelak di akhirat pun Rasul masih memikirkan kita. Di saat para nabi-nabi lain itu mengatakan, ketika umatnya datang, umatnya Nabi Musa kepada Nabi Musa minta syafaat, minta pertolongan, Nabi Musa akan mengatakan, saya ini sekarang itu juga sibuk dengan persoalan saya nggak bisa menolong kalian, saya ini pernah mukul orang meninggal. Nabi Musa kan pernah mukul orang. Nabi Adam pun sama, ketika manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam minta syafaat, Nabi akan mengatakan, saya sibuk dengan diriku sendiri, saya pernah melanggar perintah Allah,
saya makan buah khuldi. Tapi umat Nabi Muhammad, Masya Allah, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Nabi Muhammad, sebelum manusia itu, sebelum disidang di pengadilan Allah, tatkala baru dibangkitkan dari kubur, di padang mahsyar yang suasananya itu mencekam, putih semua kayak salju. Sebagian besar manusia kepanasan luar biasa, kehausan luar biasa. Ketika semua orang sibuk dengan dirinya masing-masing, Nabi Muhammad SAW akan mengibarkan bendera yang disebut dengan liwaul hamdi. Bendera umat Nabi Muhammad. Maka ketika Rasul mengibarkan bendera itu, umat Nabi Muhammad langsung tahu, oh itu junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ngerguduk semuanya mendatangi Nabi Muhammad SAW, minta pertolongan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW bersama umatnya akan berjalan. Semua umatnya akan mengikuti Nabi Muhammad. Berjalan kemana? Nabi Muhammad SAW akan diberi sebuah telaga yang disebut dengan telaga Al-Kautsar. Di telaga Al-Kautsar itu tatkala semua manusia kehausan, kelelahan, kecapean, ketakutan yang luar biasa, Rasul akan mengatakan, wahai umatku, silahkan minum dari telaga Al-Kautsar. Maka siapapun yang minum dari telaga Al-Kautsar, meskipun hanya seteguk, niscaya dia tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk bersama kajian Nabi Muhammad SAW mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin. Kuncinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi la ilaha illallah ini seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Baqilani, lisan dan hati. Lisan dan hati, bukan hanya lisan tok. Nek lisan tok tidak ada manfaatnya. Orang-orang tapak suci di Jerman kalau mau belajar tapak suci yang mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ya orang muslim pulang tapi tapak suci ya kafir lagi. Ateis tetap. Wong la ilaha illallah cuma untuk belajar silat. Orang-orang Muhammadiyah sana yang di Nusa Tenggara atau yang di mana? Yang di Papua. Ya nyanyi Muhammad ya apa gerakan apa itu Islam agamaku Muhammadiyah gerakanku ya Islam agamaku, tapi baru nyanyi selesai hanya di lisan, maka mereka tidak disebut beriman. Maka Imam Al-Baqilani mengatakan iman itu ya lisan dan hati. Kalau sekedar lisan tidak ada gunanya. Yang terpenting itu hatinya itu ada ikrar, keinginan kuat. Maka biasanya kalau kita ada orang yang hendak mu'alaf itu, kita tanya, mu'alaf Anda ingin masuk Islam ini berdasarkan keinginan Anda sendiri atau keterpaksaan? Berdasarkan keinginan saya sendiri. Baru dituntun. Kalau saya terpaksa, saya diancam, oh rasa nanti Islamnya. Karena nanti hanya lisan. Dia Islam harus sukarela, harus ikrar bil lisan dan bil qaul. Kalau hanya lisan tok tidak ada gunanya. Kalau hanya hati tok tapi juga tidak mengucapkan la ilaha illallah, sama juga tidak ada gunanya. Karena ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka beban hukum taklifi, hukum dia harus sholat, dia harus puasa, dia harus zakat, dia harus haji, itu nempel langsung. Ketika seorang non-muslim masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, langsung secara otomatis beban hukum syariat itu nempel. Maka sejak saat itu dia sudah punya kewajiban. Dan dia tidak wajib qodok terhadap ibadah yang lalu. Seumpama orang umurnya 60 tahun masuk Islam, besoknya meninggal dunia, maka dia tidak dikasih beban untuk mengqodok sholatnya selama 60 tahun. Tidak diberi tanggung jawab untuk mengqodok puasanya selama 60 tahun. Besoknya meninggal, ya dia dihitung nanti di akhirat sehari tok. Sehari saja dihitungnya. Yang lalu dihapus karena dia sudah bertaubat. Kecuali ini disebutkan oleh di dalam kitab At-Taqrib di mazhab Syafi'i. Kecuali orang muslim seumpama umur 20 tahun, setelah itu murtad. Setelah murtad umur 40 tahun tobat masuk Islam. Nah, ini kan sebelumnya muslim terus murtad.
Maka dalam kondisi seperti ini, sejak umur 20 sampai 40, dia wajib qadha. Sholatnya qadha, puasanya qadha. Kalau belum punya harta, belum pernah zakat, berarti dihitung sejak umur 20 sampai 40 itu zakat yang wajib dia keluarkan itu berapa. Karena apa? Karena dia kafirnya bermula dari sebelumnya dia Islam, kemudian kafir. Berarti dia itu aslinya sudah punya kewajiban, sudah punya beban taklif. Tapi kemudian dia keluar, maka ketika dia kembali, beban taklif itu masih ngintil kepada yang bersangkutan. Ya. Di sini, di dalam hadis ini disebutkan, ya dalam hadis ini, salah satu keutamaan la ilaha illallah. Ketika berdoa seperti doa yang tersebut di sini, lewat di kuburan, ada kuburan malam-malam, kita lewat, kemudian kita berdoa. Nah, ini bisa digarisbawahi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka orang yang mengucapkan ini akan mendapatkan 1.000.000 kebaikan, akan diangkat 1.000.000 derajat, akan diampuni 1.000.000 kesalahan. Syaratnya kesalahan ini bukan terkait dengan kesalahan yang berhubungan dengan sesamaan Adam. Ini sering saya sampaikan, karena ini penting. Kalau punya utang tetap harus dibayar, bukan lewat kuburan baca ini terus saya udah diampuni dosanya, nggak bayar utang sah. Enggak. Kalau punya salah kepada orang lain tetap harus minta maaf. Kalau pernah ngutil harus dikembalikan dan minta maaf. Karena ini terkait dengan hak manusia. Barangkali dia pernah sholat, sholatnya kurang baik. Barangkali pernah puasa, puasanya kurang baik. Segala sesuatu yang terkait dengan hak Allah, Allah maafkan. Selesai urusan. Tapi yang dengan manusia ini yang paling berat. Hisabnya kelak di akhirat paling berat ini dengan manusia. Kalau dengan Allah, Allah itu Rahman Rahim. Insya Allah. Tapi yang dengan manusia ini, selama manusia ini belum memaafkan, persoalan belum selesai. Maka mumpung masih di dunia, kita harus sering-sering meminta maaf kepada orang lain dan jangan gengsi untuk minta maaf. Mangkanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw malihi falyatahallal minhu al-yawm qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman. Sesiapa yang punya kesalahan kepada saudaranya sama muslim, baik terkait dengan ird, kehormatan, pernah mencaci maki, pernah menghina, pernah memfitnah, au malihi atau hartanya, pernah ngutil, pernah nyuri, pernah korupsi, maka hendaknya falyatahallal minhu al-yawm, minta dihalalkan, dimaafkan. Kalau terkait dengan harta-hartanya dikembalikan dan juga minta maaf. Qabla ayyakuna dinaran wala dirhaman, karena kelak di akhirat itu yang namanya harta benda sama sekali tidak ada gunanya. Yang kita bawa hanya amal perbuatan. Maka mumpung masih di dunia, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk nabung kebaikan. Di antaranya nabung kebaikan yang sangat mudah, sangat ringan, berzikir dengan ucapan la ilaha illallah setiap hari. Nah, orang Indonesia kreatif, buat acara namanya tahlilan dan rame-rame la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tubuhnya gerak-gerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Boleh ya, monggo saja. Kan dalilnya jelas, wadkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Kamu semuanya silahkan kalau mau dikir pagi petang, mau bertasbih pagi petang, silahkan kamu semuanya. Kan domirnya kan antum, mau bareng-bareng mau sendiri-sendiri silahkan saja. Saya kalau dikir, kalau diem ngantuk, ya bersuara silahkan. Saya bersuara nggak semangatnya itu kalau sambil nyanyi. Yuk sambil nyanyi silahkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Monggo kan? Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la
ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo sama saja, yang penting berzikir. Sesenengnya Anda, sesenengnya kita, senengnya karo nyanyi monggo, senengnya berjahari jahar monggo, senengnya sambil diem. Yang penting kita berzikir. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu semuanya, dengan zikir itu bisa menenangkan hati, bisa menenangkan pikiran. Al-babu tsalits. Nah, selesailah. Mau setahun baru dapat 2 bab. Agak cepat saja lah. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan membaca bismillahirrahmanirrahim. Lihat bukunya. Allah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asyaitanu kama yadhubur rasasu 'alan nari. Qala, bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, tidaklah min abdin, seorang hamba, yaqulu, berkata, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yaqulu, berkata, bismillahirrahmanirrahim, illa kecuali dhaba, meleleh. Siapa yang meleleh? Asyaitonu, setan. Kama, sebagaimana yadhubu, meleleh, ar-rasasu, baja, alan nari, di api. Jadi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, nek ono setannya langsung lari kalau enggak meleleh seperti melelehnya api. Kok iso? Kalau dalam bahasa bayangan kita ndak iyo, masa sih? Kalau kita terbiasa yang di dunia ru'yah, itu merasakan itu. Jadi orang kalau di dalam tubuhnya itu ada jin itu ada 2 macam ya. Kalau yang ada di tubuh manusia itu, ada yang memang jin iseng. Jadi kita lewat gitu, habis itu mau pipis, ada lubang di pinggir jalan, tahu-tahu pipis di lubang. Ternyata di situ ada jin, tinggalnya di situ, marahlah dia. Akhirnya merasuki tubuh dia kesurupan, atau merasuki tubuh dia sehingga sebagian tubuh dia itu error, masalah, tangannya nggak bisa gerak, atau tangannya itu nggak ada rasa. Ya, karena ini pernah terjadi santri saya main-main di sungai, tahu-tahu seperti ada angin di lehernya, jedes, jatuh dia, pulang, belum nggak. Besoknya kok tangannya kok nggak sakit, gini-gini, dicubit, di apa, dikasih pulpen nggak sakit. Tangan sini juga nggak sakit, lehernya dicubit-cubit nggak sakit, tapi sini sakit, cuman tangan, leher, sama kaki bawah polok dicubit-cubit nggak sakit juga. Akhirnya lapor ke saya udah mikir ini Ustaz, kenapa ini saya nggak ada sakit, tangannya di sini gini nggak sakit. Kamu main ke sungai ya? Gitu. Iya. Udah gini aja lah kamu. Sungai itu memang terkenal setengah angker ya, nggak pernah dijamah masalahnya. Kamu ke dokter sana. Ke dokternya bingung. Ini saya kok sakitnya apa? Sakitnya saya nggak sakit. Mumet tuh dokter. Sakitnya apa? Iya sakitnya itu saya nggak sakit. Makin mumet dokter.
Sakitnya apa? Ini tangan saya ini nggak sakit, sini supit juga nggak sakit, sini nggak sakit, pakai pulpen, sampai dokternya ditusuk-tusuk pulpen tangan, kok seloro. Kakinya ditusuk-tusuk nggak sakit juga tuh. Dokter bingung mau ngasih obat apa juga, ini penyakit aneh gitu. Tapi dikasih obat juga gitu, aneh juga. Dokternya bingung tapi kasih obat juga gitu. Nah, kalau santri saya yang lain malah seneng. Wah bagus nih kamu sakti, nggak usah diobati. Wes mana wae sakti pokoknya bagus itu. Dudeng gitu kan. Seneng. Akhirnya saya lihat nih, sesuatu nih, coba ini tak pegang sini ya, tangan saya hangat enggak? Baru saya pegang, bukan hangat, jawabnya apa? Panas. Nah, gini aja di punggungnya, tangan saya panas, hangat enggak? Panas. Padahal dia pakai baju, pakai jaket. Aku bilang ini asli, bener ini. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mau muntah. Apa itu takut setannya itu, kita baca Bismillah terus takut. Panasan. Kita kasih air kita cuma baca Bismillah Fatihah ayat kursi sebul. Taruh di tangan itu tangannya dia udah kepanasan, udah gini udah nggak mau. Siram kok udah kepanasan. Iya. Kasih air garam, aduk, bacain Bismillah, Al-Fatihah, ayat kursi, sudah dia udah kepanasan ya. Jadi kalau di dunia ruqyah yang seperti yang ada dalam hadis ini real, nyata sekali. Sehingga nanti dia bisa muntah 2 hari 3 kali kita telatani sembuh. Sekarang udah normal. Ini namanya setan iseng. Setan yang dia lewat mungkin merasa keganggu sehingga masuk ke tubuh manusia. Ini mungkin, sangat mungkin terjadi. Kalau orang Jawa namanya kesambet. Jadi bukan mitos. Ini yang pertama. Yang kedua, setan kiriman. Nah, kiriman itu biasanya karena orang dengki, nggak suka, makanya kemudian ngirim santet. Wah, ini juga banyak sering. Ciri-cirinya apa? Kalau ada orang, bisa jadi dia suka sakit dadanya, sesek. Tapi sakitnya itu aneh. Anehnya apa? Pakai hari. Tiap malam Jumat Kliwon, dadanya sakit. Nah, kok sakit kok pakai hari? Apalagi pakai jam. Setiap malam Jumat Kliwon, sejak habis asar sampai isya, dadanya sakit. Nah, ini kan sakit kok pakai jam, pakai hari. Nah, ini pasti biasanya kiriman. Kayak gitu tuh. Dada sesek atau apa, sininya tangannya atau kakinya panas, macam-macam lah. Ada yang nggak bisa jalan, ada yang macam-macam, tergantung. Nah, kalau kiriman seperti ini, itu biasanya orangnya itu suka mimpi buruk. Nah, mimpi kan ada 3, bisa dari Allah, bisa karena apa namanya pikiran kita, atau yang ketiga dari setan. Dari setan itu ada 2, setan iseng atau setan kiriman. Kalau setan iseng ya kita lagi tidur apa atau setan lewat, akhirnya lihat ini bocah kayaknya enak diganggu, masuk dia ganggu. Makanya kalau kita mimpi buruk, sunnahnya kita pas bangun lilit, ngeludah ke kiri, kemudian kita berdoa, baca qul a'udzu bikalimatil tammah min kulli syaitanin wa min kulli ainin wal atau baca qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Karena itu ada setan lewat. Atau setan kiriman tadi itu juga masuk dalam mimpi kita. Biasanya mimpinya macam-macam. Mimpinya itu setiap kali mimpi, sering sekali mimpi duyak-uyak bulo. Kejar-kejar ular. Atau mimpinya itu di lautan. Air ombaknya, laut gedenya minta kita sampai mau kayak mau kena ombak, mau dibawa ombak. Atau air mau banjir, kayaknya kita mau dibawa oleh air keli. Kalau pakai air seperti itu, si dukun pengirimnya itu, karena ketika dukun ngirim itu menggunakan tower, pasang tower ya, biar komunikasinya dengan jin itu mudah, pasang tower. Kayak HP kan gitu kan, kita kalau telepon kasih tower biar
komunikasinya lancar. Nah, dukun semajen gampang, biar komunikasi gampang pasang tower. Tower itu yang namanya bukhul. Bukhul. Lah si tower itu macam-macam. Kadang air. Nah, tadi itu air berarti yang bisa jadi dukunnya yang pakai air di situ, bisa jadi airnya disiram ke rumah kita. Atau bisa jadi mimpinya itu di kuburan, jalan kuburan. Kok kuburan luasnya minta ampun, nggak kelar-kelar, nggak keluar-keluar kuburan. Berarti towernya pakai tanah kuburan. Atau kita itu dikit-dikit lihat mayat, orang meninggal, mayat, orang meninggal, berarti bukhulnya pakai mori, kain, kafan. Atau kita itu melihat kotoran manusia, sana ada kotoran manusia, sini kotoran manusia. Orang sing pernah enggak di sini? Enggak, insya Allah ya. Berarti bukhulnya, towernya itu dipendem. Nah, simpan. Atau kita itu di ketinggian, maunya jatuh, gedung tinggi, di bukit, di apa, pengen jatuh kita itu, ngeri serem. Berarti towernya digantung. Nah, tower itu juga kadang berupa raja. Tower raja ya, kayak kain ataupun kertas atau apa, ada tulisannya alif jim dal apa macam-macam bulat. Nah, pasang, bungkus, dilipat-lipat, taruh di atas, taruh di mana. Nah, itu towernya itu. Kalau sering mimpi kayak gitu, menakutkan, seram, atau dikejar-kejar mau dibunuh orang, tapi sering, nah itu kemungkinan itu kiriman. Apalagi ada sakit yang sakitnya itu nggak biasa, sakit pakai jadwal. Nah itu biasanya kiriman. Nyembuhannya apa? Air minum, bacain bismillah. Itu bener hadis ini. Mamin abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitun kama yadzubu rasasu ala nari. Air minum bacain bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahin Al-Fatihah ayat kursi. Minum. Sering dilakukan, sembuh sendiri. Tapi biasanya kadang ketika diminumkan seperti ini, dia nggak mau minum, baru sampai mulut itu udah nggak mau nelan. Jadi setannya itu yang di tubuh kita itu udah kepanasan. Makanya benerin ya dzubu kama yadzubu rasaf alanar. Jadi setan itu akan meleleh seperti melelehnya baja di api. Api kan panas, jadi baja itu panas. Makanya ketika orang kesurupan atau kena apa macam-macam, suruh minum air ruqyah atau kita itu pasti kepanasan dia itu. Karena dia takut meleleh ya. Maka satu-satunya cara dia harus keluar dari tubuh orang yang kena itu. Tapi masalahnya terkadang orang kena kayak gitu kan karena sebabnya orang itu sendiri. Jarang, apalagi orang yang jarang sholat, jarang zikir. Ya gampang, kalau orang yang sering sholat, sering zikir, insya Allah aman. Nggak berani dekat. Sering puasa, nggak berani dekat. Apalagi puasa, dalam hati dikatakan asyamu junnah. Puasa itu perisai. Perisai itu ya, perisai apa ya? Tahu perisai kan ya? Tameng. Jadi udah mental semua. Saya punya pengalaman, ada orang yang kena juga itu. Pas saya puasa, saya belum ngapa, saya baru deketin sekitar jarak setengah meter. Dia udah kepanasan. Ustaz, baca apa? Baca, saya nggak baca apa-apa. Saya cuma duduk sampingnya, udah kepanasan. Udah gelisah. Jarak sekitar setengah meter. Benar, maka hadis mengatakan asyamu junnah. Puasa itu perisai. Dan orang kalau sholat pun, orang yang rajin sholat itu mendapatkan perisai sesungguhnya. Tubuh dia itu ada penutup. Sehingga setan itu tidak mudah masuk, tidak mudah ganggu. Setan-setan kiriman itu nggak mempan. Ciri-ciri kiriman juga itu kalau malam atau apa, itu di atas atap itu ada ledakan. Duor. Atau kayak dilempar batu. Buar.
Wah, itu kiriman. Kalau kita biasa aja itu. Mental itu. Kenapa? Karena sering sholat. Makanya kata Rasul, "Qad ja'alu buyutakum maqabir." Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maksudnya apa? Tidak pernah buat sholat, tidak pernah baca Quran. Jadi kayak kuburan. Kuburan banyak setannya. Gampang setan masuk ke rumah kalau jarang dibacain Quran, jarang untuk sholat. Tapi bukan sholat wajib ya. Sholat wajib itu di masjid untuk laki-laki. Tapi sholat sunnah. Makanya kalau hendak sholat qobliyah, sholat di rumah, baru ke masjid untuk sholat wajib. Nanti sekiranya masuk ke masjid, sholat wudhu boleh, sholat tahiyat masjid boleh. Tapi qobliyahnya baiknya di rumah. Begitu, supaya tidak menjadikan rumah itu kuburan. Tapi rumah itu kalau sering dibacain ayat Allah, sering disetelkan Quran, itu orang masuk pun itu enak. Rumah rasanya padang. Perasaan rumah itu padang. Tapi rumah yang orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah zikir, masuk itu rumah itu kayak petang perasaan ya. Padahal udah ada lampu, perasaan orang kepenak temen rumah. Beda rumah yang selalu dijadikan sebagai sarana untuk zikir, untuk sholat, untuk ngaji. Itu kita masuk itu enak, perasaan padang, nentremi awak, ngerasani, kerasan. Maka sering-sering jadikan rumah kita itu untuk berzikir. Kalau tidur, punya HP kan, hidupin Quran, surat Al-Baqarah. Al-Baqarah sampai selesai, sambil tidur, sambil dengerin Quran, waktu udah lihat bangun itu, oh sudah surat ini, sudah surat ini, sudah surat. Bagus. Jadi supaya Quran itu sering masuk ke otak kita. Kalau kita sering dengar Quran itu kelebihan lain, otak kita jadi cerdas. Nah, itu soal ini kita bahas kemudian. Kita sholat dulu, insya Allah habis sholat kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.